Kadang-kadang saya suka marah-marah seperti itu. Ayo dahar. Skip. Oke, selamat malam sahabat HS Project. Kembali lagi di podcast dadakan atau dadakan podcast. Hari ini kita kedatangan tamu lagi. Tamu yang hari ini sudah kedua kali datang ke podcast HS Project. Selamat malam Bang Arif. Bang Daniel, Bang. Oh iya, Bang Daniel. siapa ya? Daniel Bijer. Selamat datang Bang Daniel. Ya. Bagaimana kabarnya Bang Daniel? Setelah 2 hari nggak datang ke podcast, saya lihat Alhamdulillah makin segar. sehat. Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah juga saya sedang sibuk juga ya mengurusi anak dan istri. Anak dan istri ya. Anak dan istri. Wow. Kan Baru lahir. Weekend kan, Weekend, Jadi iya. saya menyempatkan waktu untuk memenuhi kewajiban saya sebagai suami. Apa itu kewajibannya Pak? Ya, menafkahi dan memberikan kasih sayang kepada keluarga, salah satunya itu. Itu hanya itu aja. Salah satunya banyak. Selain itu, Mulai dari apakah yang lain? Ada, lahir dan batin kan begitu. Oke, Bang Daniel Bijer. Ya. Daniel Bijer. Setelah Daniel Bijer kemarin bicara soal pemilu, hari ini bicara dengan pembuka bahasa pertama bagaimana? Saya nggak mau mulai duluan ya, karena nanti nggak enak juga. Gimana Bang Daniel? Gimana Bang Daniel? Nah, saya kan dapat undangan ke sini, suruh Nggak ada, kan? Saya nggak undang Bang Daniel. Saya nggak ngundang Bang Daniel memang. Yang penting tidak konten pinggir jurang aja. Bagaimana tuh konten pinggir jurang? Ya, seperti menjatuhkan salah satu instansi gitu atau pihak-pihak tertentu gitu dan menimbulkan dampak buruk. Dampak buruk, contohnya ujaran kebencian, Ya, masuk. kemudian dia seperti misalkan mengatakan Gitu. Nanti diedit aja. gitu, takutnya. Oke Bang Daniel, Lihat, ngomong-ngomong soal hal-hal yang mengarah kepada framing ya. Kalau kita sebut ujaran kebencian terlalu negatif ya. Ke framing lah, seolah-olah pengarahannya. Tapi ini bentuknya dalam isu atau perkembangan di media sosial kan gitu. Seperti contohnya kemarin kan juga di media sosial sedang ramai itu kan terkait rumah sakit kan gitu. Ada apa dengan rumah sakit gitu kan ya. Katanya akan tersedia rumah sakit khusus untuk peserta pemilu yang dalam tanda kutip gagal gitu. Gagal menjadi menjadi wakil rakyat gitu. Bagaimana tanggapan dari Bang Daniel itu sendiri? oh, tanggapan terkait ini ya. Rumah sakit gitu ya di momen-momen pemilu seperti ini. Iya. Rumah sakit untuk caleg gagal gitu. Rumah sakit untuk peserta pemilu yang tidak lolos. Sebenarnya kalau berbicara rumah sakit secara secara manfaat gitu, itu kan manfaatnya untuk masyarakat umum gitu, bukan hanya peserta pemilu atau orang-orang partai gitu, enggak seperti itu. Tapi masyarakat luas juga boleh merasakan yang namanya rumah sakit. Cuman kan itu diangkatnya itu karena ini momennya momen pemilu gitu. Jadi mereka itu mencari meme itu atau kata-kata lucu atau opini lucu gitu di masa-masa pemilu. Itu aja sih. Mereka itu ingin menaikkan rating supaya orang-orang tertarik gitu. Doang. Boleh nggak kalau saya sebut seperti ini? Ketika dibuatnya trending yang seperti itu kan tadi kata Bang Daniel Bijer itu untuk menaikkan rating ya. Apakah memang itu digunakan untuk menaikkan rating channelnya mungkin? Contoh misalnya kayak saya punya sebuah channel ya, baik misalnya YouTube dan lain sebagainya, bicara soal yang memang arahnya untuk membuat lucu-lucuan tapi seolah-olah ini sebuah ejekan gitu kan. Iya, itu sebenarnya olok-olokan sih sebenarnya. Lebih daripada olok-olokan. Itu juga seperti bentuk ketidakpercayaan terhadap seolah-olah pemilu gitu, sehingga gitu, peserta pemilunya itu
mereka yang tadinya membawa visi misi, niat baik, maslahat gitu, dan gagal, harus diolok-olokkan seperti itu. Itu kan wujud dari relate ya. Iya, dari relate itu kan wujud daripada tidak percaya gitu terhadap demokrasi yang diadakan di Indonesia itu. Itu Kang. Ya Bang Daniel tadi bicaranya soal wujud tidak percaya daripada demokrasi yang dilangsungkan kan gitu. Nah, wujud ketidakpercayaan ini yang sehingga dimunculkan ya dalam publik gitu. Sehingga memang boleh dikatakan tidak kalau ketidakpercayaan itu akibat daripada banyaknya kan gitu lagi-lagi ya. Lagi-lagi saya sebutkan atau saya singgung banyaknya dugaan kecurangan yang dilakukan gitu. Terutama oleh peserta pemilu tertentu, kemudian juga dugaan oleh beberapa kerancuan yang ada di pihak penyelenggara pemilu gitu. Bagaimana itu Bang Daniel? Kalau untuk fenomena yang terjadi seperti banyak kecurangan itu tergantung persepsi dan penilaian dan kutipan sendiri ya. Saya mah tidak menyoroti terkait itu, tapi yang saya soroti lebih kepada arah kenapa hal ini perlu booming gitu loh. Kenapa hal ini perlu booming? Hal-hal pemilu ini perlu booming. Padahal di samping lain ya, banyak hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi oleh pemimpin-pemimpin gitu. Pemimpin yang saat ini masih menjabat. Iya, masih menjabat gitu. Intinya orang-orang yang memang terlahir dari hasil demokrasi gitu, hasil dari pemilu gitu. Kenapa yang booming itu sekarang pemilunya gitu? Bukan daripada tanggung jawab yang tidak terpenuhi gitu, tanggung jawab yang tidak terpenuhi oleh. Jadi tanggung jawab yang harus dilakukan atas amanah yang diberikan hasil demokrasi yang lalu, kan begitu? Iya. Sehingga itu dipertanyakan kan, kenapa hari ini yang menjadi tren itu bukan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar pada masyarakat pada umumnya ya? Karena bisa saja itu Kang, hal-hal seperti ini rumah sakit untuk peserta pemilu yang gagal gitu, itu munculnya dari hal tersebut. Bisa saja. Tersebut. Itu kan. Iya. Miris kan. Pada saat pemilu seperti ini, orang yang sakit di rumah harus disemperin gitu ya ke rumahnya. Oleh penyelenggara pemilu gitu, seperti KPPS yang langsung bertemu dengan masyarakat. Itu diasruk-asrukan itu ke rumah-rumahnya, disemper-semperin gitu. Tapi dalam hal pembagian bansos ada yang diam-diam baik gitu. Jadi kalau untuk mengejar sebuah suara itu adalah asruk-asrukan, tapi kalau untuk menyampaikan hak atas masyarakatnya nggak mau asruk-asrukan gitu. Iya, mau asruk-asrukan gitu. Kenapa? Bukan itu yang menjadi yang perlu kita garis bawahi gitu. Nah, Bang Arif, ini kita geser-geser sedikit daripada pemilu ya, karena kemarin saya bahas pemilu udah beberapa sama episode kan gitu. Iya. Nah, karena memang muak itu pemilu itu. Iya, memang kalau kita lihat jadwal daripada podcast dadakan ini juga kan banyak juga terjadwal terkait pembahasan seputar pemilu itu ya memang. Tapi memang Bang Daniel, saya sedikit agak lupa aja namanya, ribet kan, nama kota banget gitu. Iya, Daniel Bijar. Saya kira ungu gitu kan namanya. Nah, Bang Daniel, bicara terkait hak masyarakat ya. Kemarin memang sempat ramai juga tuh menjelang Ramadan gitu kan. Di tahun ini menjelang Ramadan terkait harga daripada bahan pokok itu yang melambung tinggi gitu kan, yang naik berapa persen gitu kan. Kemudian juga beras kan sebagai bahan pokok ya, sembako untuk keberlangsungan ketahanan pangan di masyarakat. Nah, bagaimana tanggapan Bang Arif terkait kenaikan tersebut kan? Kalau di Pandeglang saya mengutip dari salah satu media gitu kan, itu dari 14.000 itu naik ke 17.000. Bagaimana itu Bang Arif? Ini di samping pemilu dulu ya, nanti kita geser-geser dikit menyentuh pemilu juga gitu. Kenapa yang booming harus kenaikan sembako?
Saya bicara bukan dari sudut ini ya, pengamat ekonomi ya, bukan. Iya, iya. Kenapa yang jadi booming itu kenaikan sembako? Tapi kita tidak pernah menanyakan bagaimana kabar petani penjual padi yang dibeli murah. Bagaimana kabar petani yang menjual padi yang menghasilkan sembako, begitu? Bukan sembako, Yang menghasilkan beras, begitu? Ya. Ya maksud saya Kalau beras sembako kan banyak kan, sebagian daripada minyak. bahan pokok kan, Iya. ya. Nah, bagaimana itu, Bang Arif? Kan kita juga melihat di 2023 kemarin, khususnya di Pandeglang ya. Pandeglang ini kan di Podcast lagi body. lanjut Bang Arif. Lanjut. Oke, kalau kita lihat bahas itu kita geser-geser dikit lah Ya. kepada Ya nanti ada yang ingat ya. iya ya, nanti dibuat nitnya ya, kepada tren-tren yang memang hari ini seolah-olah menjadi meme tapi rasanya itu sebuah singgungan gitu ya, kalau ditafsirkan lebih dalam kan. Contohnya ya, Contohnya. seperti KPPS. Ya, balik lagi ke KPPS. Saya tuh ke KPPS dulu. Kemarin tuh ke KPPS. Kemarin ya, Kemarin saya sama tetangga saya ditanya, udah punya Pajero belum? kenapa bisa demikian? Iya, karena yang tadinya saya biasa rebahan aja di rumah, tiba-tiba saya keluar pakai baju putih, celana hitam, sepatu dan peci, dilantik menjadi penyelenggara pemilu, meskipun dari tatanan bawah KPPS. Ya bagian daripada ya, bagian maksudnya, daripada. ya saking saya tidak produktifnya gitu. Sekali produktif gitu saya langsung pelantikan. Oh, jadi Itu kenapa? Karena itu asumsi yang timbul dari saya yang tidak punya pekerjaan. berarti saudara bilang bahwa yang menjadi KPPS itu orang-orang yang tidak produktif. Berarti begitu? Bukan produktif. Saya sendiri ini, Mas, saya sendiri. Iya. Ada sisi lain ketersinggungan saya gitu. Ada tersinggung saya gitu. Tersinggung karena memang Iya. seolah-olah yang menjadi KPPS ini bisa kebeli mobil Pajero gitu. Padahal kan kita tahu bahwa gaji KPPS itu cuma 1.100.000 dan ketuanya 1.200.000. Bagaimana mungkin kebeli Pajero? Bagaimana mungkin? Hei, Anda yang membuat meme, tolong Tolong apa? tolong gitu. Ya, selain itu juga kan kita melihat masih seputar meme. Dia jauh trending. ada yang bahas lagi tuh. Iya, Itu iya. muncul karena saya yang tidak produktif, saya yang tidak bekerja. Kenapa saya tidak bekerja? Karena memang lapangan kerja tidak ada. Itu loh. Jadi kita mau bahas seputar trending meme atau mau geser-geser kepada Iya, hal-hal yang substansi maksud di saya. masyarakat gitu. Maksud saya memenya itu muncul daripada kebiasaan gitu loh. Kebiasaan daripada Bang Daniel sendiri. Iya, yang nganggur gitu. Kemudian sejauh ini Bang Daniel aktivitas selain daripada pernah menjadi penyelenggara ya, atau pernah menjadi petugas KPPS, atau pernah menjadi abdi negara, atau juga pernah menjadi calon mantu idaman kan gitu. Nah, maksud saya selain daripada itu, saya kemarin juga melihat Bang Daniel ini kan sibuk dengan mempromosikan sebuah tayangan ya, kayak kalau di bahasa kitanya itu kan segera tayang atau coming soon kan gitu. Nah, Bang Daniel sendiri kemarin sempat saya lihat di akun Twitternya juga kan ya, bahwa nu akan datang, nu arek datang apa bagaimana? Nu bakal datang. Nah, itu project apa maksud saya? Oh, itu niatan saya untuk jadi ini YouTuber gitu. Oh, YouTuber. Iya, itu langkah pertama saya untuk menjadi YouTuber gitu. Saya membuat akun YouTube bernama Arif Kumal Project gitu. Jadi di sini itu adalah konten rumasa tapi pehewal. Konten rumasa tapi pehewal. Jadi kayak Iya, yang beget tapi karunaan tapi pehewal tetangga. banget yang rumasa tapi pehewal tetangga. Ya. Jadi kontennya ini bernuansa komedi gitu ya, Iya. dalam kultur Sunda gitu. Dalam kultur Sunda begitu. Oke Bang Arif, kalau boleh saya saran sih udahlah nggak usah jadi YouTuber ya. Kenapa emang? Capek juga gitu jadi YouTuber ya.
Saya juga ingin jadi YouTuber. Lama. Oke, lanjut lah Bang Arif, itu nggak apa-apa ya, sebagai keluh kesah. Sebenarnya apa itu liatin apa sih di laptop? Ya. Cuma refresh doang. Jadi saya lihat, ada pertanyaan. saya lihat di laptop itu untuk menjaga keprofesionalan saya menjadi host di podcast gitu, seolah-olah gitu. Podcast. Sehingga memang tadi kalau kita kembali ke pembahasan awal bahwa semua yang menjadi trending itu kan berawal daripada kebiasaan kan gitu, sehingga memang apa yang ini saya buat lakukan juga kan untuk membentuk satu citra ya mudah-mudahan nanti trending itu, kalaupun enggak ya enggak masalah lah gitu. Nah, harapan Bang Arif menjelang Ramadan ini bagaimana? Apakah konten yang nantinya akan dibuat itu diluncurkan di bulan Ramadan atau bagaimana? Karena kan bentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan ya, tanggal 11 kalau nggak salah. Tapi nanti juga sudah mendekati tanggal 11, nanti juga ada ketetapan lain lagi mungkin ya, biasanya dari 11 dari 12 gitu. Ya tergantung ini aja, organisasi. Ya, bagaimana itu Bang Arif? Organisasi keagamaan gitu. Apakah Bang Arif akan meluncurkan proyek Arif Kumal ya? Arif Kumal tadi itu di bulan Ramadan. Tapi kan nggak mungkin juga ya, nanti saya potong ya. Tapi kan nggak mungkin juga itu proyek itu memuat konten-konten yang bernuansa Islami. Saya yakin nggak mungkin lah. Kenapa seorang Bang Daniel akan membuat hal seperti itu? Gitu. Bagaimana? Silakan. Enggak, maksud saya kenapa? Tidak mungkin untuk seorang saya itu memberikan nuansa religi gitu. Itu apa yang orang? Kenapa? Saya religi banget loh. Saya religi banget. Saya kalau datang ke rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 gitu. Nah, itu juga kan salah satu trending lagi kalau bicara agar silaturahmi tidak terputus. Nah, bagaimana mungkin kita kan belajar silaturahmi sejak kita SD. Untuk memperpanjang umur salah satunya adalah perbanyak silaturahmi. Nah, bagaimana saat sekarang seolah-olah silaturahmi itu akan terputus karena memang tidak bisa mendapatkan 100 gitu. Nah, maksud saya hal-hal seperti itu kenapa bisa terjadi? Karena itu sering kejadian di lingkungan pertemanan gitu. Cuma gara-gara masalah uang, pinjam uang 100 gitu. Ada persahabatan yang harus putus cuma gara-gara uang 100. Cuman gara-gara seperti uang 100. minjem uang 100 tapi nggak dikembaliin gitu. Oh, ternyata aku rela loh gitu ya. Di caption kan langsung bikin status juga. Aku rela loh kehilangan uang hanya untuk tahu sikap seseorang. Kayak lagu Armada. Iya. Pergi pagi pulang pagi. Ya, Bang Arif tadi balik lagi ke bulan Ramadan ya. Bang Daniel, saya ulang. Daniel. Kegiatan nanti yang direncanakan di bulan Ramadan bagaimana? Kan seperti kita ketahui, Bang Daniel juga kan sebagai Ikatan Remaja Masjid ya, yang kita tahu kan. Remas Pentil. Remas Pentil. Jadi Remas Pentil. Remaja Masjid Pecinta Tilawah gitu. Remaja Masjid Pecinta Tilawah. Remas Pentil. Nah, iya, bagaimana nanti kegiatan yang akan dilaksanakan menyambut bulan Ramadan ini? Selain konten Arif Kumal. Oh ya, saya juga kan selain pemuda pengangguran, saya juga kan pertemanan ya cukup banyak lah, cukup lumayan banyak tidak sedikit gitu. Insya Allah gitu di Ramadan depan gitu, kami ingin membuat kegiatan sosial seperti bersih masjid. Insya Allah bersih masjid. Ya, insya Allah tapi itu ya. Berarti kalau begitu nggak bakal jadi ya? Insya Allah itu biasanya. Ya, insya Allah gitu, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Iya. Terus gimana itu? Selain kegiatan bersih masjid? Paling konten-konten ini gitu, apa teh namanya ya, nyari orang-orang yang pakai masker gitu, pas dibuka ternyata lagi ngebum GU gitu. Oh, itu lucu ya? Iya, lucu. Kata siapa itu lucu? Ya nanti kata viewers. Emang sejauh ini udah berapa viewersnya kalau boleh tahu? Kalau untuk subscriber saya belum ada subscriber. Nah, ya buat penonton HS Project ya, jangan lupa subscribe kontennya dari Bang Arif ini. YouTube ya? YouTube, TikTok. YouTube. Kalau YouTube-nya apa namanya?
Boleh di Arif Kumal Project, kalau TikToknya Arif Kumal aja. ya, nanti silakan dicek di deskripsi juga bisa ya. Gak Bang Arif, Bang Daniel, saya lupa. Sebenarnya saya tuh bingungnya saya nggak dikasih pertanyaan gitu ya, pertanyaan yang harus saya jawab gitu. Ini kan Tadi saya kasih pertanyaan, cuman minggir-minggir sedikit ya ke arah yang memang kalau kata-kata intelek sekarang itu kan fundamental gitu, yang mendasar di masyarakat. Tapi kata saudara geser lagi kan gitu. Ya udah, kita siap geser lagi ini. Jadi kita kan biasanya geser-geser gitu kan. Kemarin kita podcast di sana, sekarang kita podcast di sini. Nah nanti setelah di sini kita kemana kan gitu. Jadi udah nggak aneh kalau kita geser. Nah Bang Arif, Bang Daniel, ya Bang Daniel Bizer, Daniel Bizer. Tapi kenapa nama YouTube-nya atau nama akunnya Arif Kumal gitu? sebenarnya Sehingga memang itu kan membuat kebiasaan saya sebagai YouTuber yang tergabung dalam YouTuber Indonesia ya, cabang Pandeglang. Kan Bang Arif nanti masuk juga, itu kan nanti biasanya dipanggil dengan nama-nama channelnya gitu. Kayak misalnya saya Has Project kan, Has gitu kan. Bang Daniel juga kan Arif gitu. sebenarnya saya itu menggunakan Arif itu saya kurang pendek gitu. Arif kan ini kan artinya bijak ya. Iya. Ya saya belum cukup bijak gitu dalam mengambil sikap. Tapi kalau nama di identitas KTP Arif Muhammad. Arif Muhammad. Iya. Muhammad Arif. Iya, atau Arif Muhammad. Arif Muhammad, religi banget kan? Muhammad Arif Iya, ya. tadi Anda salah kalau bilang saya tidak religi, saya religi banget. Berarti Jadi harapan orang tua saya Arif yang tidak bijak gitu. Iya, malah Arif yang tidak bijak malah. Jadi mungkin tujuan orang tua saya memberikan nama Arif itu agar saya tumbuh dan berkembang sebagai anak yang dapat bijak dalam mengambil keputusan, berbicara ataupun berperilaku gitu. Tapi kenyataannya saya belum cukup bijak gitu. Kadang-kadang saya suka marah-marah seperti itu. Hai dahar. Skip. Nanti kita skip aja kalau. Oke Bang Arif, sejauh ini kita bicara soal yang gak jelas ya. Iya. Yang gak jelas. Nah, Bang Arif sendiri, Bang Daniel sendiri, untuk menata kejelasan itu menuju rumah tangga bagaimana? Sudah mempersiapkan? Saya sudah berumah tangga. Tapi belum ada tangganya. Apalagi rumahnya. Lucu ya. Lucu. Coba ini konten. Ya Bang Daniel. Oke, terakhir aja mungkin pesan-pesan Bang Daniel melihat dinamika dalam kepemiluan hari ini bagaimana kepada peserta pemilu khususnya yang mungkin gak jadi ataupun kepada penyelenggara pemilu yang diduga. Oh, saya ingin Tidak ini aja netral. sih. Ini aja sih apa teh. Jadi untuk peserta pemilu yang mohon maaf gitu gagal, tidak lolos lah. Sebutnya kita tidak lolos lah. Tidak ini belum ada kesempatan lah, belum ada kesempatan. Kami tahu sebagai masyarakat bahwa apa yang Anda bawa di visi misi pemilu ini mungkin itu adalah hal yang baik gitu, punya niatan baik gitu, tapi harus tersendat oleh proses pemilu seperti tidak ada yang memilih gitu. Itu tidak jadi hambatan untuk bisa terus memberikan kontribusi besar gitu untuk umat dan bangsa gitu. Itu aja sih Pak. Ya, terus Bang Arif terakhir, yang paling terakhir ini ya, menjelang Ramadan, bagaimana pesan-pesan Bang Arif untuk teman-teman yang hari ini akan menyambut bulan suci Ramadan, yang nantinya juga akan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, ya walaupun secara tujuan yang utamanya adalah ikut bukber ya mungkin begitu. Bagaimana Bang Arif? Jadi bulan suci Ramadan itu adalah bulan suci, bisa disebut bulan yang Penuh berkah. Memang itu kita sering lihat di player lah di acara. Iya. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya, diam dulu dong. Siap. Ya maksud saya itu
adalah bulan untuk kita memperbaiki diri, meningkatkan iman dan takwa. Jauh daripada itu teman-teman, untuk meningkatkan takwa dan memperbaiki diri itu bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain juga kita harus bersikap baik secara spiritual maupun secara sosial. Kemudian yang paling terakhir dan terakhir banget ya, kepada teman-teman pegiat media sosial, pesan-pesannya seperti apa? Untuk pegiat media sosial agar tidak terlalu menyerap informasi-informasi yang kurang jelas sumbernya, informasi-informasi kotor atau suguhan-suguhan yang diperlihatkan oleh pengguna-pengguna sosial media lain gitu, yang mengganggu mengganggu apa ya, bingung Pak, Mau kenyamanan atau Iya. apa? Maksudnya mengganggu kita dalam berperilaku gitu. Artinya tontonan itu bisa saja adalah hal-hal yang ingin kita tiru gitu. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah. Memilih dan memilah. Oke teman-teman, cukup untuk sesi episode kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap di Dadakan Podcast HS Project. Jangan lupa, ya udah tau lah ya. Ada pesan untuk penonton? Saya belum ada pesan karena saya nggak ada pulsa. Demikian, sampai jumpa